Salam sehat, Sobat Sehat Koja. Hari ini kita berjumpa lagi bersama saya Dr. Banjar di Kojapreneur Channel. Setiap minggu kedua di bulan Maret setiap tahunnya kita akan memperingati Hari Ginjal Sedunia. Nah, pada hari ini saya hadirkan Dr. Susana Draha, spesialis penyakit dalam, konsulen gastroenterohepatologi di RSUD Koja. Beliau akan kita eksplor dan kupas tuntas tentang ginjal dalam kaitannya memperingati Hari Ginjal Sedunia. Salam sehat, Dok. Selamat siang, Dok. Salam sehat juga. Apa kabar? Baik, selalu baik, Dok. Semangat ya. Semangat. Dr. Susan, di awal saya memperkenalkan bahwa kedepannya dalam reformasi kesehatan di DKI Jakarta, bahwa kita akan merubah logo, merubah brand dari seluruh rumah sakit umum daerah di DKI Jakarta. Sejakarta sama. Jadi logonya berupa tanda plus sebenarnya dengan ada J-nya ini. Kemudian ini akan transformasi dari melati gambir, dari bunga melati gambir, di mana bunga melati gambir itu adalah bunga khas untuk daerah Jakarta. Betawi. Kemudian words-nya adalah rumah sehat untuk Jakarta. Di sini ingin merubah imajinasi masyarakat atau sobat sehat Koja semua bahwa kedepannya rumah sakit itu bukan untuk orang sakit, tapi konsultasi pada saat kita sehat juga untuk memelihara kesehatan kita juga. Bagus sekali, Dok. Jadi filosofinya seperti itu, sehingga seluruh rumah sakit umum daerah di DKI Jakarta akan memakai logo ini, Rumah Sehat untuk Jakarta, brandnya dengan logo seperti yang sudah kita lihat bersama-sama ini. Di bawahnya baru yang namanya Rumah Sakit Umum Daerah Koja, Rumah Sakit Umum Daerah bla 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 bla, sesuai dengan lokasi dan segala namanya. Karena inilah nomenklatur secara resmi dari Kementerian Kesehatan. Adalah Rumah Sakit Umum Daerah Koja. Dr. Susan, bahwa kita tujuannya melakukan di Kojapreneur Channel ini adalah dalam rangka promosi dan informasi kesehatan. Jadi promosi dan informasi kesehatan yang bertanggung jawab terkait informasi yang kita berikan dari sumber yang terpercaya, yaitu kompeten dalam hal ini, yaitu dokter-dokter yang ada di sini maupun profesional yang lain ada di Kojapreneur Channel ini. Kemudian bentuk perhatian Rumah Sakit Umum Daerah Koja di DKI Jakarta sebagai tanggung jawabnya dalam mendekatkan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat, khususnya adalah pengguna Rumah Sakit Umum Daerah Koja. Kemudian di sini dia dikandung maksud untuk mengajak kepada sobat sehat Koja mencari informasi yang bertanggung jawab, yang akurat dan kompeten dalam hal ini. Perbincangan hari ini kita mulai dengan ginjal dalam rangka Hari Ginjal Sedunia. Jadi banyak sekali di masyarakat secara umum bilang kalau pinggang sakit, jangan-jangan sakit ginjal. Nah, bagaimana pendapat ini dari Dr. Susan? Benar sekali, Dok. Banyak pasien bilang pinggang saya sakit, berarti ginjal saya. Sebaliknya kalau pinggang nggak sakit, berarti ginjal nggak kenapa-napa. Aman. Nah, ini memang sangat penting untuk menjelaskan pada sahabat sehat bahwa sakit pinggang itu tidak selalu berarti sakit ginjal. Sebaliknya kalau nggak ada sakit pinggang juga belum tentu ginjalnya aman. Jadi itu sebetulnya bisa saja sakit ginjal memang sakit pinggang, tapi nggak semua. Jadi memang harus ada pemeriksaan yang sistematis yang mendalam untuk bisa memastikan ini sakit pinggang yang ginjal atau bukan. Lalu ini nggak ada keluhan pinggang, ada masalah ginjal apa enggak? Dua-duanya perlu ditelusuri. Kalau tadi pertanyaan saya dari sakit pinggang, jadi Sobat Sehat Koja
jangan mendiagnosis diri sendiri. Memang barangkali secara anatomi posisi ginjal ada di pinggang ya betul. Kiri kanan itu memang barangkali Sobat Sehat Koja sudah memahami semua sehingga menganalogikan ketika pinggang itu sakit, jangan-jangan ada masalah di ginjal. Belum tentu seperti yang dijelaskan oleh Dr. Susan tadi. Jadi jangan mendiagnosis diri sendiri, itu berbahaya apabila tindakannya juga tidak benar dan tidak tepat. Begitu ya, Dok? Karena ginjal ini organ penting organ dalam vital, tubuh. Dok. Ya, salah satu organ vital, jadi sangat harus dijaga. Sebenarnya manusia itu berapa sih punya ginjal, Dok? 2, Dok. 2, kiri dan kanan. Ya, betul. Besarnya juga sebesar sekitar 9 sampai 11 cm. 9 sampai 11 cm. Jadi organ itu kecil tapi diciptakan Tuhan menjadi sebuah organ di dalam tubuh manusia yang mempunyai fungsi vital. Sangat vital ya. Dalam tubuh kita. Dok, berikutnya saya ingin bertanya tentang ini. Jadi kalau memang bahwa sakit pinggang itu bukan gejala mutlak ginjal, kalau memang ada gangguan ginjal, tanda-tandanya seperti apa yang bisa Sobat Sehat Koja melihat atau merasakan, Dok? Ya. Sakit gangguan ginjal yang bikin nyeri pinggang hanya kalau gangguan ginjal itu berhubungan dengan batu. Kalau nggak berhubungan dengan batu, memang tidak ada nyeri pinggang. Nah, lalu apa sih yang bisa bikin gangguan ginjal selain batu? Banyak. Diabetes, darah tinggi, kista, tumor. Nah, semua itu bisa bikin gangguan ginjal, bahkan bisa lebih berat dan lebih fatal dari sekedar batu. Nah, yang dirasa apa kalau ginjal terganggu karena gula, karena tensi, darah tinggi, atau karena kista? Itu pada tahap awal nggak ada yang dirasa, Dok. Nggak ada yang dirasa, biasa-biasa aja. Makanya banyak orang kalau hasil laboratorium menunjukkan ginjal terganggu, lalu mereka bilang, loh saya kan nggak sakit pinggang, kok bisa ginjalnya terganggu? Nah, memang ternyata kalau bukan batu, tapi yang tadi diabetes, darah tinggi, kista, tumor, itu kalau tidak dilakukan pemeriksaan pada tahap awal memang nggak ada rasanya. Nggak ada rasanya, Dok. Dok, jadi artinya di ginjal itu ada fungsi yang vital. Sebenarnya bisa menceritakan sedikit tentang fungsi ginjal itu seperti apa di dalam tubuh manusia tersebut. Kalau untuk gampangnya saja supaya Sobat Sehat bisa mengerti, ginjal itu fungsinya membuang racun-racun dari tubuh. Jadi kita setiap kali makan, sehari-hari kan ada sampahnya. Sampahnya itu sebetulnya menjadi racun bagi badan, dibuang oleh ginjal. Nah, jadi yang tidak diperlukan yang dibuang. Nggak diperlukan dibuang. Atau berlebih dibuang. Ya. Jadi seperti filter, jadi saringan saringan. Jadi itu makanya ginjal itulah organ vital di dalam tubuh manusia karena dia akan bisa menseleksi, memfilter dari racun-racun atau kelebihan daripada zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, kemudian akan dikeluarkan melalui ginjal. Itu yang bisa kadang-kadang tadi Dr. Susan singgung bahwa sakit ginjal itu bisa jadi ada ginjal yang ada batu ginjal atau penyakit ginjal yang lain selain batu. Yang ginjal batu baru menimbulkan gejala nyeri pinggang itu. Sobat Sehat Koja, bahwa perbincangan kita tentang batu ginjal barangkali ini nanti kita dorong di kesempatan lain. Nanti kita bicara dengan sakit ginjal yang lain yang akan disampaikan oleh Dr. Susan lebih dalam lagi. Dok, kalau tanda-tandanya seperti apa? Kalau misalnya secara fisik, kalau tadi yang kita singkirkan dulu sakit pinggang itu, kemudian kalau misalnya ada gangguan ginjal, bisa nggak diketahui secara dini, Dok? Dini sekali agak sulit, Dok. Makanya kami, kalau kan gini, yang bikin ginjal terganggu paling banyak itu diabetes. Paling banyak. Sesudah diabetes, darah tinggi. Hipertensi. Nah, makanya semua pasien diabetes, setiap kali kontrol, kami tidak hanya cek gulanya, tapi sekali-sekali kami juga cek ginjalnya. Jadi sehingga ketahuan. Tapi kalau misalnya sakit ginjal pada diabetes sudah agak lanjut, maka yang pertama-tama mereka lihat adalah kaki bengkak. Kaki bengkak. Jadi kalau pasien diabetes datang, misalnya gini, pasien sudah
6 bulan nggak kontrol misalnya. Begitu dia nongol, dia lalu lapor, dokter kaki saya bengkak. Kita sudah langsung, ini pasti ginjal kena nih gitu. Lalu kita periksa ginjal, benar ginjalnya kena. Jadi oleh karena penyakitnya atau oleh karena obat yang diminum si pasien tersebut sehingga berdampak pada ginjal tersebut? Gimana ceritanya, Dok? Karena penyakitnya, Dok. Karena gulanya. Jadi gula yang tinggi itu akan pelan-pelan menimbulkan kerusakan pada dinding pembuluh darah, sehingga akhirnya dinding pembuluh darah juga termasuk yang di ginjal. Nah, dinding pembuluh darah yang di ginjal ini mengalami kerusakan, dan kalau istilah mudahnya kebocoran, maka bocornya inilah yang menimbulkan kaki bengkak. Oh, jadi ada fungsi filter dari ginjal itu berkurang karena kebocoran-kebocoran tadi. Betul. Singkat ceritanya seperti itu. Jadi bukan karena obatnya, tapi memang karena penyakitnya. Kemudian kalau dengan hipertensi seperti apa, Dok? Tadi kan diabetes menyebabkan kerusakan pada dinding pembuluh darah, kebocoran, fungsi ginjal tidak optimal. Yang kedua kan biasanya dihubungkan antara ginjal dan hipertensi. Gimana, Dok? Saya boleh garis bawahi tadi kata-kata dokter penting sekali. Bukan obat yang bikin gangguan ginjal. Karena banyak pasien kalau ginjalnya terganggu nyala-nyalain obat. Iya betul. Karena saya minum obat banyak banget dan sebagainya. Obat darah tinggi, obat gula, obat darah tinggi itu aman ke ginjal. Itu penting sekali sobat sehat tahu. Nah sekarang bagaimana darah tinggi bikin ginjal terganggu? Karena kalau darah tinggi seperti gini, Dok. Ini ada pipa. Di dalamnya ada mengalir air kan darah. Pembuluh darah kan dalamnya air. Kalau tekanan dalamnya tinggi, maka pasti pipa ini mengalami tekanan. Maka lama-lama terjadi kerusakan karena tekanannya di pipa ini menanggung ke tekanan yang tinggi, akhirnya mengalami kerusakan. Nah disitulah juga terjadi ginjalnya mulai mengalami gagal ginjal. Intinya merusak struktur dari pipanya tersebut, jadi saluran pembuluh darah tersebut. Yang berdampak juga pembuluh darah di ginjal itu rusak. Betul. Fungsi filter dari ginjal itu terganggu. Betul. Oke, Dok. Berikutnya begini. Kalau misalnya tadi udah disebutkan batu ginjal, udah gejalanya sakit pinggang, ada nyeri pinggang salah satunya. Tapi ada gini, Dok. Pernah dengar di masyarakat, ciri-ciri gangguan ginjal itu kalau lihat di matanya, kalau mata bengkak, kalau biasanya nih gangguan ginjal, kalau kaki bengkak biasanya gangguan jantung. Gimana, Dok, tentang statement ini? Sebenarnya kan sebagian penyakit ginjal bikin mata bengkak, tapi bukan cuma mata sebetulnya, Dok, yang bengkak, kaki juga bengkak. Cuman yang gampang kelihatan memang mata. Di mata, mata dan kaki bengkak. Kenapa mata dan kaki bengkak? Karena ada pengeluaran dari zat yang bernama albumin. Kalau albumin ini keluar karena ginjal bocor tadi sebetulnya kuncinya tadi ginjal bocor, albumin keluar maka terjadi pembengkakan di mata dan di kaki. Penyakit ginjal ada yang dari awal-awal sudah terjadi kebocoran sehingga matanya cepat bengkak, kakinya cepat bengkak. Tapi ada juga penyakit-penyakit ginjal yang tidak cepat kelihatan bengkak, nanti sesudah ginjalnya benar-benar jelek sekali, fungsinya benar-benar udah minimal sekali, baru akhirnya bengkak juga. Jadi ujung-ujungnya penyakit ginjal tuh semuanya juga ujung-ujungnya bengkak juga. Tapi ada yang lebih cepat terjadi, ada yang lebih lama terjadi. Oke. Dokter Susan menyampaikan tadi bahwa sakit ginjal yang bukan oleh karena batu biasanya gejalanya tidak kelihatan, tidak terasa. Awal-awalnya nggak terasa. Awalnya kelihatan. Tetapi kalau bisa nggak Dokter Susan menjelaskan kepada Sobat Sehat Koja bahwa tanda-tanda gangguan ginjal. Jadi tanda-tanda selain nanti kita periksa rajin ke medical check up itu cerita lain kan. Kadang-kadang kan masyarakat belum familiar dengan melakukan medical check up. Yang kita sampaikan tadi. Kalau misalnya kita merasakan sendiri, adakah sign-sign atau tanda-tanda yang ini curiga kita ginjal. Misalnya kencing yang tidak keruh atau dan lain sebagainya. Gimana, Dok? Yang paling umum dirasakan oleh orang yang ginjalnya sudah jelek, sesak, mual, lemes. Sesak, mual, dan sesak ini biasanya terkait dengan pembengkakan, kaki bengkak, mata bengkak, jantung juga bengkak. Itu yang bikin sesak.
Jadi ada bendungan di jantung sehingga di paru-paru itu ada cairan numpuk di sana. Okay. Pada fase ini biasanya pipisnya juga sedikit. Karena pipisnya sedikit, maka bengkak dan sesak. Itu pertama. Kedua, mual. Memang karena tingginya racun-racun darah yang nggak bisa keluar tadi, yang namanya ureum. Itu kan tinggi, nggak bisa keluar. Memang itu membuat lambung mengalami pembengkakan dan terjadi mual. 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 Kemudian satu lagi lemas. Lemas ini sebenarnya berhubungan dengan turunnya sel darah merah. Jadi kalau kita lihat matanya pucat. Anemi. Jadi orang yang sakit ginjal yang sudah berat itu rata-rata akan anemi, dan anemi itu bikin lemes. Dan kalau kita periksa matanya pucat. Terus tadi lemes sudah, kemudian mual, kemudian bengkak, sesak terus kemudian anemi tadi ya. Dan secara umum nanti mereka jadi nggak mau makan, aktivitas jadi di tempat tidur saja. Jadi secara keseluruhan kesehatannya juga akan menjadi turun. Oke. Sobat Sehat Koja, bahwa itu tanda-tanda barangkali beberapa penyakit juga menimbulkan tanda-tanda seperti itu. Betul. Nah, kalau sudah merasakan itu dalam waktu yang signifikan, yang cukup lama, misalnya seminggu, 2 minggu dirasakan, coba segera periksakan. Nah, ini akan menggiring diagnosis yang benar. Langsung periksa ke puskesmas yang terdekat, rumah sakit yang terdekat, atau dekat dengan rumah sakit umum daerah Koja, datang ke rumah sakit saja umum ke sini. Oke. Terus kemudian apa saja yang diperiksa, Dok? Kalau ke dokter pasti jelas, runutannya jelas. Kadang-kala masyarakat juga datang ke laboratorium sendiri. Nah, bisa jadi bagus, bisa jadi kurang tepat karena pemborosan apa yang diperiksa. Nah, pada kesempatan ini bisa dimulai dari ketika dia mempunyai inisiatif untuk, saya disampaikan Dokter Susan tadi seperti itu. Coba periksa ke laboratorium mandiri tanpa instruksi dokter dan lain sebagainya. Apa saja sih yang perlu diperiksa secara mandiri sebelum instruksi dokter, Dok? Yang paling penting untuk mengetahui ginjal ada 3. Urin, ureum, kreatinin. 3. Urin, ureum, kreatinin. Urin ini kan urin. Kalau ureum, kreatinin darah. Ya. Kalau urin itu apanya, Dok? Nanti dilihat apanya? Protein. Ada protein di dalam urin tersebut. Protein itu menunjukkan kerusakan ginjal yang paling dini. Paling dini. Jadi kalau Sobat Sehat Koja nanti datang ke laboratorium secara mandiri, belum ketemu dokter, menemukan gejala-gejala, merasakan gejala-gejala yang tadi disebutkan, datang ke laboratorium bisa cek screening awal. Jadi urinnya, lihat di sana ada proteinnya, protein urin. Yang kedua ureum dan kreatinin. Nah, pasti Sobat Sehat Koja juga nggak tahu berapa nilai rujukan yang normal. Nah, itu hasilnya itu dibawalah ke dokter. Nah, kalau datang ke dokter, yang diperiksa apa aja, Dok? Yang memastikan lagi apa 3 itu saja, apa tambahan lain? Yang pasti kalau pas Sobat Sehat datang kita kan tanya-tanya dulu apakah ada riwayat gula, apakah ada riwayat darah tinggi, lalu kita cek fisiknya apakah sudah mulai bengkak, tensinya tinggi apa enggak. Nah, sesudah itu baru kita tambahkan pemeriksaan. Yang paling penting untuk pemeriksaan tambahan adalah radiologi yang melihat ginjalnya. Kalau periksa darah itu kan melihat fungsi. Tapi anatomi ginjalnya kita perlu USG atau CT scan atau BNO-IVP. Nah, itu semuanya untuk melihat anatomi dari ginjal. Anatomi ginjal itu ada nggak kelainan, ada nggak batu di sana, terlihat. Atau kista, atau tumor, lapisan-lapisan daripada ginjal tersebut, terlihat jaringan-jaringan di ginjal itu masih bagus atau enggak. Jadi itu bedanya kita mandiri cukup 3 itu screening, tadi urinnya lihat, khususnya adalah proteinnya. Yang kedua adalah ureumnya untuk melihat fungsi ginjalnya, itu periksa darah dan kreatinnya. Nanti nilai rujukannya pasti akan nanya ke dokter yang kompeten. Kemudian akan dibaca, baru kita bisa mendiagnosis. Barangkali itu baru diferensial diagnosis banding.
Jadi ada beberapa penyakit-penyakit yang bisa jadi menunjukkan seperti itu. Bukan berarti langsung ini gangguan ginjal. Belum tentu ya. Nah dok, kemudian di masyarakat kan sekarang kalau kita lihat makin muda orang cuci darah dan lain sebagainya. Di masyarakat beredar bahwa kalau gangguan ginjal nanti hati-hati loh, nanti cuci darah. Kira-kira apakah semua penderita gangguan ginjal ini akan ujungnya adalah cuci darah atau bagaimana dok? Ya, memang yang paling serem kalau divonis cuci darah. Iya, jadi ada orang takut, kadang-kadang nggak jadi berobat. Memang nggak nyaman ya. Jadi kita memang harus berusaha kalau bisa jangan sampai cuci darah kalau bisa. Nah sekarang apakah semua penyakit ginjal perlu cuci darah? Sebetulnya tidak, tentu saja tidak dok. Jadi kalau sejauh penyakit ginjal itu bisa kita kendalikan dengan baik, misal ada batu, langsung batunya diangkat dengan konsultasi dengan dokter urologi, dengan cara apa bisa diangkat, bebas ginjalnya nggak terancam cuci darah. Tapi kalau batunya dibiarkan bertahun-tahun bikin sumbatan, bikin infeksi, lama-lama akhirnya perlu cuci darah juga. Karena fungsi ginjalnya udah fungsinya terganggu. Nah kemudian diabetes misalnya, kalau rutin kontrol diabetes dengan akurat, pantangan diikuti, gula bagus terus, maka ginjal ini terancam tapi tidak sampai mengalami kerusakan sehingga terhindar dari cuci darah. Begitu juga darah tinggi, harus dikontrol terus supaya jangan sampai cuci darah. Ada juga kondisi-kondisi penyakit berat seperti ketika dia terpaksa dirawat, ada infeksi berat, ada sakit jantung, ada penyakit lain, itu juga bisa membuat ginjal ikutan stres dan memburuk. Tetapi kalau kita perbaiki penyakit-penyakit lainnya, ginjal bisa pulih kembali. Itu pun bisa terhindar dari cuci darah. Tapi kalau semua masalah-masalah yang tadi saya katakan itu diabaikan, tidak diatasi, memburuk terus, lama-lama memang bertemu dengan ancaman cuci darah. Oke. Kalau tadi dilihat bahwa fungsi ginjal itu bisa dideteksi secara anatomi tadi melalui pemeriksaan radiologi. Kemudian secara fungsi ginjal secara metabolismenya laboratorium tadi yang tadi disebutkan ada protein di sana, ada ureum, kreatinin. Nah, kira-kira berapa nilai rujukannya, Dok? Kalau misalnya kalau protein kan urin bisa lihat dari proteinnya bisa di laboratorium bisa dilihat. Kira-kira ada standar karena tidak semua orang gangguan ginjal harus cuci darah. Kira-kira fungsi ginjal seberapa sudah harus masuk ke dalam cuci darah? Kalau untuk patokan cuci darah, kita bukan semata-mata melihat ureum atau kreatinin atau urin, tapi ada satu lagi pemeriksaan yang tadi saya belum sebut untuk sobat sehat, namanya clearance kreatinin. Clearance kreatinin atau kalau sering disebut CCT atau CCT, populernya disebut CCT. Nah, itu yang menunjukkan berapa persen fungsi ginjal. Nah, kalau dia sampai angka 15% atau ke bawah, itu sudah mulai ada kemungkinan cuci darah. Kalau sudah 5% atau ke bawah, itu sudah kayaknya sudah harus cuci darah. Jadi CCT, clearance kreatinin test ini, creatinine test ini nilainya kalau 15 ke bawah itu ada tanda-tanda gangguan ginjal yang sudah kemungkinan ke arah cuci darah. Jadi makin tinggi nilainya itu makin bagus. Makin bagus ya. Sobat Sehat Koja, perhatikan itu. Jadi ada satu tes namanya CCT atau clearance creatinine test yang harus dilakukan oleh dokter-dokter kita untuk mengetahui sejauh mana fungsi ginjal kita. Nah, dari sana baru memutuskan masuk ke area fungsi ginjal yang harus dilakukan cuci darah atau tidak. Dok, sebenarnya cuci darah itu seumur hidup atau gimana, Dok? Ya, ini juga pertanyaan bagus sekali. Nah, cuci darah bisa hanya beberapa kali temporer, bisa juga harus seumur hidup. Kapan kita cuci darah? Cuman beberapa kali, karena banyak pasien berharap cuman sekali 2 kali kan, Dok, gitu ya. Bagaimana kapan? Nah, ini kalau misalnya ada tujuannya untuk memperbaiki kerusakan tertentu, khususnya batu memang. Batu. Jadi kalau penyebab gangguan ginjal itu batu,
saat batu diangkat, biasanya kalau fungsi ginjal sudah jelek, perlu cuci darah dulu. Dibantu dulu supaya racun-racun darahnya terbuang, jadi operasi berjalan dengan aman. Lalu sesudah beberapa kali cuci darah lagi, sesudah batunya terangkat, cuci beberapa kali, biasanya bisa bagus. Saya punya beberapa pasien cuci darah karena sudah ada batu yang mengganggu, lalu sesudah operasi berlangsung dengan baik, dia perlu sekali lagi, sesudah itu bebas. Jadi dicabut ininya, CDL-nya. Jadi bebas. Pasien ini juga senang sekali karena tidak terlambat istilahnya, tidak terlambat. Jadi bisa bebas cuci darah kalau pada fase belum terlambat. Makanya sobat sehat jangan ditunggu sampai terlambat. Ya, intinya seperti itu. Jadi pencegahan nanti deteksi dini daripada gangguan fungsi ginjal. Ya, betul. Tadi disebutkan bahwa ada satu pemeriksaan namanya CCT, ada CCT. Clearance Creatinine Test. Itu bisa nilainya bisa dilihat, konsultasikan segera ke dokter-dokter yang ada setempat maupun dokter penyakit dalam yang ada langganan saudara sekalian. Dok, tadi sudah disebutkan kapan cuci darah. Terus cuci darah tidak mesti harus seumur hidup, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian gini, fungsi cuci darah itu seperti apa sih, Dok? Apakah kan nggak mungkin cuci pakai sabun cuci dan deterjen dan sebagainya. Tapi cuci darah itu sebenarnya maknanya seperti apa, Dok? Jadi kita perlu mesin untuk menggantikan fungsi ginjal. Jadi kalau tadi fungsi ginjal menyaring darah untuk membuang racun. Pada kondisi ginjal sudah tidak berfungsi, maka untuk membuang racun itu perlu bantuan mesin. Maka saya selalu bilang ke pasien, Bapak ini racunnya udah nggak bisa dibuang oleh ginjal Bapak, tapi kita perlu bantuan mesin untuk mencuci supaya racun-racunnya terbuang. Nah mesin ini namanya mesin cuci darah. Hemodialisa ya. Mesin hemodialisa ya. Jadi sebetulnya menggantikan fungsi berkemih sebetulnya. Jadi fungsi pertama mesin ini adalah membuang racun, fungsi kedua menarik cairan, karena pada gagal ginjal yang sudah lanjut itu bisa saja urin, pipis sangat sedikit, bahkan ada yang sudah nggak pipis. Ada pasien-pasien kita yang sudah nggak pipis lagi karena ginjalnya memang sudah nggak berfungsi. Nah pipisnya itu ditarik oleh mesin supaya bisa keluar, kalau tidak dia akan bengkak dan sesak. Oke, jadi numpuk cairan di dalam tubuh. Sobat Sehat Koja, perhatikan fungsi ginjal itu vital. Dia adalah sebagai filter atau menyaring dari tubuh kita akibat dari kita makan atau metabolisme kita. Di sana akan disaring mana yang diperlukan oleh tubuh, mana yang dosis diperlukan oleh tubuh, itu akan disimpan atau didistribusikan ke seluruh tubuh. Tapi kalau tidak bisa dibuang, dia akan beredar terus di dalam tubuh. Nah itulah fungsi ginjal. Fungsinya di sana. Jadi dia kalau tidak fungsinya sudah menurun, dia akan tidak bisa menjalankan tugasnya, melakukan filter tersebut, sehingga zat-zat atau bagian-bagian dari makanan atau zat-zat yang kita butuhkan atau tidak dibutuhkan itu akan terus beredar terus, terutama yang kita khawatirkanlah zat-zat yang harus dibuang, yaitu ureum ya. Ureum itu harus dibuang harus dibuang, walaupun ini fungsi ginjal vitalnya di sana, sehingga tanda untuk mengukur fungsi ginjal salah satunya adalah kadar ureum di dalam darah ureum, 200 mg. Di atas 200 biasanya kita juga sudah tanda perlu cuci darah. Cuci darah itu. Terus kemudian gini, Dok. Tadi dokter menyinggung pipis tentang buang air kecilnya itu tidak bagus itu. Tapi ada juga di masyarakat beredar, minum yang banyak. Ini bisa mencegah gangguan ginjal. Ada yang minum 8 botol sehari. Bukan 8 gelas, Dok. Ada yang 2 botol minuman mineral, air mineral yang 1500 atau 1100 mili itu diminum dalam sekali tegak. Itu gimana, Dok? Yang seperti itu apa benar fakta atau mitos itu, Dok? Sebetulnya saya gini, mengenai jumlah minum, jumlah yang dalam 24 jam. Sebetulnya
jumlah air minum yang cukup, rata-rata kan kita sebut 2 liter dalam 24 jam, itu sebetulnya memang diperlukan untuk membuat ginjal tetap sehat sebetulnya. Jadi kalau kekurangan dari 2 liter, memang ginjal cepat terganggu, betul. Jadi apalagi kalau sangat kekurangan, itu memang merusak ginjal. Makanya kita harus menjaga supaya tetap minum itu 2 liter dalam 24 jam. Ini berlaku untuk ginjal sehat. Ginjal sehat ya. Kalau ginjal sudah sangat menurun fungsinya, buang air kecilnya juga sudah berkurang. Tadi saya katakan pasien-pasien kita ada yang pipisnya bahkan sama sekali nggak pipis, ada yang buang air kecilnya hanya 200 cc, hanya 50 cc. Nah, kalau sudah seperti itu, dokter pasti akan pesan minum jangan banyak-banyak. Rata-rata kalau sudah fase buang air kecilnya sedikit ini, kita hanya mengizinkan minum itu 3 kali 250 cc. Jadi kan 3 kali makan. Sekali makan hanya bisa 250 cc. Nggak boleh lagi lebih dari itu. Kalau haus, ngemut es batu aja. Itu tips yang kita kasih. Kalau haus, ngemut es batu. Supaya tidak terlalu banyak. Nggak banyak cairan masuk. Karena akan bikin tambah bengkak dan tambah sesak. Sobat Sehat Koja, dengar tadi. Catat tadi. Ingat yang tadi disampaikan oleh Dr. Susan bahwa jangan sembarang mengikuti anjuran yang tidak bertanggung jawab. Kadangkala minum air mineral 1 kemasan isi 1000 mili kemudian diminum dalam sekali. Nah, itu pada kurun waktu 24 jam ya benar, kebutuhan kemudian 2 liter air ya ke tubuh itu penting, tetapi pada posisi ginjal normal. Sehingga kalau kita mengikuti anjuran-anjuran yang tidak bertanggung jawab, periksa dulu ginjal, status ginjalnya seperti apa, sehingga tidak nanti menimbulkan masalah di kemudian hari. Karena tadi kelebihan minum juga akan membuat sesak, kelebihan minum juga akan menambah beban bengkak kita. Nah, sehingga ada anjuran 3 kali 250 cc saja minum, kemudian kalau haus minum ngemut es batu. Nah, itu tips ini praktis, yang praktis ya. Dok, kemudian kira-kira nih dok ya, ada nggak pola-pola tertentu, pola hidup nih kan kalau kita sakit sehat itu kan ada genetik, ada herediter itu ya. Yang kedua ada pelayanan kesehatan. Kalau sama sekali nggak ada dokter, nggak ada tempat berobat, itu bisa jadi akan berpengaruh terhadap derajat kesehatan. Kemudian yang ketiga lingkungan, ya. Yang keempat perilaku. Nah, saya ulas sedikit tentang perilakunya. Perilaku apa yang barangkali menyebabkan ginjal itu cepat terganggu. Karena dilihat kalau lihat data statistik makin muda orang-orang masyarakat yang hemodialisis pada umur produktif. Berarti ada faktor perilaku, bisa dijelaskan dok? Ya, perilaku ya misalnya pertama, dia memang malas minum, jadi ginjalnya kekurangan air, maka lama-lama fungsi ginjal bisa terganggu. Itu perilaku orang yang malas minum. Kedua, dia memang ada bakat untuk terbentuk batu, tapi lalu perilaku seharusnya kan menghindari makanan-makanan tertentu yang bisa menimbulkan batunya terbentuk, tapi dia tidak melakukan perilaku itu, maka terjadilah batu lagi. Batu ginjal itu bukan cuma sekali dok, jadi kalau sudah sekali diangkat jangan berharap berarti beres, akan terbentuk lagi kalau perilakunya tidak dia ubah. Pola makannya dia nggak ubah sesuai dengan pantangan dari batu itu. Karena batu ginjal kan ada batu kalsium, ada batu asam urat. Misalnya batu asam urat, dia pola makannya nggak berubah, terbentuk lagi, lama-lama ginjal juga rusak. Jadi perilaku harus diubah, pola makan harus diubah. Kemudian orang yang diabetes, itu juga perilaku banget, pola makan banget, bahwa dia harus mengikuti sepenuhnya pantangan untuk diabetesnya. Dan perilaku minum obat teratur, harus sesuai dosis yang dikasih dokter, itu juga perilaku. Kalau dia tidak ikutin, maka bubar jalan, pasti akan terganggu ginjalnya. Nah, itu semuanya perilaku yang harus dipatuhi. Jadi ikuti anjuran dokter mengenai dosis obat, ikuti anjuran dokter mengenai
pantangan-pantangan sesuai dengan penyakit awal, penyakit primer, kalau kita bilang penyakit primer dari ginjalnya. Kemudian ketika ginjal masih bagus ya tetap harus konsumsi air cukup 2 liter dalam 24 jam. Itu sama gini dok, apakah ada beredar di luaran kan makanan atau minuman yang benar. Nah ini seperti apa dok? Jadi biar sobat sehat koja jangan sembarang juga kadang-kadang wah minum ini seger, kemudian minum setiap hari minum itu, padahal di sana mengandung pengawet, kemudian bahan pewarna yang tidak semestinya harus diterima oleh tubuh. Ya, betul. Ada nggak kira-kira? Ya, betul. Selain betul. alkohol berpengaruh nggak terhadap gangguan ginjal? Ya, alkohol dan rokok itu sebetulnya berpengaruh dengan semua organ dan sistem tubuh. Boleh kita katakan alkohol dan rokok ini 2 racun yang memang meracuni seluruh tubuh, seluruh organ tubuh, termasuk ginjal. Alkohol dan racun. Selain itu, ya memang semua yang pengawet, semua pewarna buatan itu kan banyak yang sebetulnya memang belum diketahui persis ini nanti bikin apa. Mendingan dihindari deh. Jadi mendingan kita konsumsi apa-apa yang fresh, yang sehat. Jangan yang diawetkan, jangan yang dikasih artifisial macam-macam. Juga herbal jamu-jamu, hati-hati karena tidak semuanya itu sudah ada penelitian yang terstandar. Jadi efek sampingnya apa ke ginjal kita nggak tahu. Jadi mendingan dihindari saja yang kita belum jelas. Mendingan kita biar konsumsi apa yang memang sudah jelas dan yang memang sehat bagi badan kita. Oke, terima kasih dok. Jadi intinya bahwa karena fungsi ginjal itu adalah sebagai filter, artinya ya kurangi makan makanan yang kira-kira tubuh tidak mementingkan pada kita. Misalnya pewarna buatan yang dia hanya enak dilihat di warna, enak dirasa, kemudian merasa seger, itu padahal itu tidak dibutuhkan oleh tubuh sehingga fungsi ginjal itu makin berat untuk menyaring itu, mengeluarkan itu. Nah ini yang lama-kelamaan akan menyebabkan fungsi ginjal menurun. Ya gitu dok ya. Jadi sobat sehat koja perhatikan itu pola hidup sehat, perilaku hidup sehat ini penting sekali dalam pencegahan atau deteksi atau mencegah gangguan ginjal makin berlarut. Karena kita tahu ginjal mempunyai fungsi yang vital dalam tubuh kita. Dok, kira-kira kalau di koja fasilitas kita ini bisa nggak untuk mendeteksi yang tadi, deteksi dini dengan medical check up, kemudian melakukan tadi pemeriksaan itu laboratorium kita mampu nggak kita dok? Bisa dok, mampu. Jadi sobat sehat koja silahkan datang ke rumah sakit koja, pasti kita akan bantu untuk mendeteksi baik deteksi dini maupun tata laksana penyakit ginjal yang sudah lanjut. Karena di sini kita dokter spesialis cukup, kemudian dokter spesialis lain yang juga menunjang seperti dokter urologi itu juga ada, laboratorium ada, radiologi kita juga lengkap, CT scan kita juga lengkap. Jadi kita pasti bisa membantu sobat sehat koja untuk datang masalah ginjalnya. Oke. Berikutnya di ginjal ini tadi sudah dibahas dalam rangka Hari Kesehatan Ginjal Sedunia, kita mengupas yang sederhana tentang ginjal. Mari kita jaga ginjal kita dengan perilaku hidup sehat kita. Salam sehat, saya Dr. Banjar di Kojapreneur Channel.